Ini ada orang nggak pernah ngaji tasawuf, ditanya mengenai tasawuf, apa kata dia? Oh, jangan belajar tasawuf, gila ntar. Tetangga saya belajar tasawuf, gila. Ciri-ciri tentara syaitan adalah menyerang ahli zikir, menyerang mursyid-mursyid yang bersanad tarikatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya umat jauh daripada ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pintu satu-satunya mengenal Allah hanyalah mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabb. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Aqalbu munafiqin, inilah yang perlu kita kenal. Ada nggak karakter itu dalam diri? Sehingga ketika kita mengenal karakter itu, kita dapat mengenal cara kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah cabang dari pengetahuan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabb. Jadi mengenal diri itu bukan hanya ngomongin diri terdiri, diri terpari, diri terpapar, apalagi itu macam-macam ilmu kajian diri. Bukan itu aja. Mengenal penyakit di dalam diri itu adalah bagian dari ma'rifatun nafs. Mengenal diri. Jangan ketinggian ngomongnya. Badanku, tubuhku, sifat Allah, qalbuku, nur Allah. Apa itu ya? Nanti ngomong itu. Emang dengan berkata begitu kita wusul kepada Allah kan enggak? Ya, ada saatnya ngomong begitu. Tapi enggak benar juga ya. Tubuh ini bukanlah sifat Allah, fi'il Allah. Tubuh ini adalah tajalli fi'il Allah, bukan fi'il Allah. Itu beda tuh. Apa arti tajalli? Allah menunjukkan perbuatannya lewat tubuh kita. Maka orang yang mengenal struktur dalam dirinya, dia akan mengenal bagaimana cara Allah berbuat ke dalam dirinya. Bukan berarti dia jadi Allah kalau habis kenal diri. Ya. Karena penyakitnya di dalam dada, yang mengerti cuma ahlus sudur, ahli dada, ahli rohani. Tidak semua guru ngaji, guru ustadz itu ahli kolbu. Ada yang cuma dapat ijazah fikih, fikih ngurusin ilmu hukum. Ada yang cuma gelar LC, MA, doktor, itu urusan akal. Ustadz begini ditanya mengenai ilmu kolbu, apa kata dia? Bid'ah. Karena dia nggak ngerti, dia bilang bid'ah. Berarti kolbu dia lebih bermasalah lagi. Kenapa? Tidak boleh seseorang yang tidak punya ilmu terhadap sesuatu berkomentar terhadap barang itu. Saya nggak ngerti ilmu kedokteran, boleh nggak saya berfatwa tentang kedokteran? Boleh nggak seorang dokter pemikiran Islam mendiagnosa penyakit seorang? Mendoakan boleh, mendiagnosa jangan. Ustadz kalau belajar agamanya baru yang zahir-zahir doang, ya dia cuma pakar ilmu yang zahir. Jangan menjawab perkara yang batin. Ini ada orang gak pernah ngaji tasawuf, ditanya mengenai tasawuf, apa kata dia? Oh, jangan belajar tasawuf, gila ntar. Tetangga saya belajar tasawuf, gila. Tuh berarti kasat mata yang dia hitung. Terus untuk apa dia belajar selama ini? Dan percuma dia belajar selama ini. Ada nggak orang kerja terus diberhentiin, apa namanya itu, di PHK, stres? Ada nggak? Ada nggak orang kapok bekerja? Kenapa orang nggak kapok bekerja? Lebih banyak orang stres karena di PHK daripada belajar zikir. Karena syaitan tidak pernah diam jika ada hamba Allah ingin belajar tentang Allah. Nggak mau syaitan diam. Makanya guru-guru ngaji, guru-guru tasawuf, guru-guru mursyid tidak akan dibiarkan oleh syaitan, kecuali dia akan membisikkan wali-walinya, wali-wali syaitan, untuk ikut menyerang ahli-ahli tasawuf itu. Maka ciri-ciri tentara syaitan adalah menyerang ahli zikir, menyerang mursyid-mursyid yang bersanad tarikatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya itulah cara menjauhkan umat dari pewaris-pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Setan itu nyata atau tidak? Tampak nggak? Tampak tidak, nyata iya. Tampak tidak, nyata iya. Apa kerjaan syaitan? Yuwaswisu. Apa arti yuwaswisu? Membuat was-was. Yuwaswis bahasa Arabnya itu kata kerja yang sedang, akan, dan selalu. Jadi syaitan itu nggak akan pernah diam untuk membuat suuzonnya umat lewat lisan-lisan dai-dai yang juhala, yang jahil. Bukan dai ilallah, dia dai kepada dirinya, bukan dai ilallah. Supaya umat jauh daripada ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ciri-cirinya? Mereka menghina kajian-kajian ma'rifatun nafs, menghina kajian mengenal diri, karena pintu satu-satunya mengenal Allah hanyalah mengenal diri. Saya mau tanya Bapak Ibu, sholat di tengah rumput, di tengah hutan, dengan di masjid, khusyuan mana? Sholat ada gemercik air tambah khusyuk nggak? Iya apa enggak? Iya. Ya udah guyur aja di rumahnya tiap hari. Kawan kita pengen sholat khusyuk, maka kata gurunya, sholatlah di tengah bunyi alam. Maka dia carilah batu di tengah sungai, biar gemercik air. Tahu-tahu ada ular naik, ya kabur juga. Ada yang katanya sholat dengerin suara alam, dengerin suara alam. Dia kira kalau dengerin suara-suara begitu bisa khusyuk. Berarti khusyuk dia di telinga. Kalau mendengarkan suara gemercik air bikin khusyuk, terus orang, mohon maaf, orang tuli bisa khusyuk gak? Mikir kalau berfatwa ya. Nggak tahu jalan khusyuk, tanya kepada orang yang khusyuk. Khusyuk itu mata tertunduk ke tempat sujud, kepala tersungkur, ya, menyentuh lantai. Zahirnya tuh, kolbunya kemana? Kolbunya menghadap kepada yang membolak balik kolbu. Allah bertempat nggak? Enggak butuh tempat. Tempat yang butuh Allah. Allah tidak memerlukan tempat. Semua tempat ini memerlukan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana menghadapkan kolbu kepada Allah? Hadapkanlah kolbumu ke dalam kolbumu. Mulai memandang ke dalam diri. Saya sebut Allah atau tidak? Jangan sibuk lagi membicarakan orang. Ini kajian tazkiyatun nafs, kajian penyucian jiwa, tapi isinya nyala-nyalain orang. Kajian tasawuf tapi membid'ahkan thariqat orang. Kajian zikir-zikir tapi membid'ahkan zikir orang yang berbeda. Katanya kajian tazkiyatun nafs. Tazkiyah artinya menyucikan diri, bukan nyalahin orang lain. Itu dua hal yang berbeda. Akibat tidak mau menyebutnya dengan istilah tasawuf, ya. Jadi nggak usah malu ya para ustadz. Kajian kita kajian tasawuf, sebut istilah tasawuf. Karena tasawuf itu seperempat dari ajaran agama ini. Pertama bab akidah, yang kedua bab al-Islam tentang fikih, yang ketiga bab tasawuf, yang terakhir bab akhir zaman. Tapi jangan salah guru juga tuh akhir zaman. Kalau nggak beres yang nomor tiga ini jadi cocok logi, karena galau, kolbunya nggak selamat. Suatu kali ada seorang sahabat tanya kepada Rasul, hadis sahih Muslim sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku senang dipuji, apakah itu merusak amal ibadahku? Aku dipuji orang lain, padahal aku tidak memulainya, tapi senang gak dipuji?
Ini contoh nih, kalau nggak senang dipuji kita cek. Posting sesuatu di like orang, senang nggak? Tuh berarti senang dipuji. Ya. Jangankan antum, itu kiai samping saya aja begitu kok. Itu normal, sisi manusiawi. Kalau nggak manusia. Tapi kita nggak niat mau dipuji, ini bedanya, ya. Bedanya apa? Posting biar ada yang like, itu bahaya tuh. Posting aja, share aja, tapi jangan niat mau dipuji. Dua hal yang beda. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu adalah keridhaan yang Allah dahulukan, yang Allah kabarkan lebih awal. Jadi kalau kita dipuji orang, lalu kita anggap ini Allah yang memuji, digerakkan lewat mulut orang itu, ini disebut dengan apa? Barusan sudah saya sebut. Kabar gembira yang sudah didahulukan. Jadi kita ini diterima di sisinya, maka Allah gerakkan makhluk-makhluk ini memujinya. Ternyata ada namanya ma'rifatul hub, ma'rifat cinta. Allah itu adalah maha mencinta, maka dia menyebut dirinya yuhib. Innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha ma'as sabirin. Ya. Innallaha, gimana lagi ayatnya? Ya, yuhibbul mutatahhirin, tawabin. Semuanya itu ada sekitar 7 lah. Kata cinta, Allah menyebutkan kata cinta sebagai kata kunci tentang dirinya. Kalau saya mencintai seseorang, itu saya memerlukan perhatian dia, saya butuh dia. Tapi kalau Allah cinta seseorang, itu Allah sedang memberikan anugerah kepadanya. Allah tidak butuh dia, Allah tidak memerlukan dia. Ini beda cinta kita dan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai pasangan karena kita butuh perhatian dia, layanan dia. Tapi Allah cinta hambanya, tidak memerlukan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika Allah mencintai seseorang, idza ahabballahu 'abdan, maka Allah memberitahu kabar kepada Sayyidina Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan, wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan, fa ahibbahu, maka cintailah ia. Maka Sayyidina Jibril sejak saat itu mencintai orang itu tanpa pernah berhenti. Karena sekali Allah mencintai makhluk, selama-lamanya dia mencintainya. Allah tidak pernah mengkhianati cintanya. Allah itu sangat setia. Beda sama kita, beda dengan saya, beda juga yang di samping saya, beda. Dulu pernah jatuh cinta seseorang terus hambar, pernah nggak? Ya, itu kita. Ada orang menikah mewah, meriah, tapi umurnya cuma seumur jagung, 3 bulan cerai. Karena yang dia butuhkan tidak ada di situ, yang dia perlukan tidak ketemu di situ. Suatu kali ada orang nelpon Buya Hamka. Dalam bukunya dicerita, dalam videonya pun, dalam suara rekamannya dicerita, perempuan itu menelpon beliau, masih keturunan ningrat, ingin menjadi istri Buya Hamka. Buya Hamka bilang, saya sudah tua, saya tidak bisa menafkahi batinmu. Apa kata dia? Saya tidak perlu, wahai Tuhan, saya hanya ingin membersamai Buya. Wah, gawat itu. Tapi begitulah cinta, dia hanya ingin khidmah kepada yang dicintainya. Nah, bunuh dulu handphonenya ya. Matikan, itu bahasa halusnya. Matiin itu bahasa kasar itu, sama kasar dengan bunuh ya. Tuh matiin, mengganggu orang lain kalau saya nggak terganggu. Taib ya. Jadi Allah buat pengumuman, wahai Jibril, aku mencintai fulan, fa ahibbahu,
Maka Jibril turun ke langit ketujuh, mengatakan, ya ahlas sama, wahai penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan, Allah cinta kepada, fa'ahibbuhu, maka cintailah mereka. Malaikat butuh cinta nggak? Enggak. Malaikat itu makhluk yang nggak butuh cinta juga. Dia nggak ada syahwat, dia nggak perlu perhatian. Malaikat itu makhluk yang statis, kaku, disiplin. Itu malaikat. Mirip-mirip kayak robot, tapi robot Allah. Jadi kalau saya menyebut, biar antum paham, malaikat itu makhluk kayak apa? Kayak robot. Semua malaikat dari langit ke-7, langit ke-6, sampai ke langit ini uhibbu fulanan, aku cinta kepada fulan karena Allah cinta kepadanya. Inilah yang disebut viral di langit, ya, terkenal di langit. Nggak sembarangan itu. Terkenal di langit belum tentu terkenal di bumi. Namanya harum di langit. Kenapa? Karena dia sebut-sebut nama Allah. Tapi biasanya kalau sudah viral di langit, dia adalah orang yang memviralkan Allah di bumi. Orang-orang yang memperjuangkan agama Allah di bumi, Allah viralkan dia di langit. Nama-nama dia disebut. Inilah yang dikatakan dalam surat Ghafir, bahwa para malaikat memintakan ampun, yastaghfiruna lillazina amanu. Mereka memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman di bumi. Semoga nama yang hadir pagi ini termasuk disebut di sana. Amin ya rabbal alamin. Tentu kolbu mereka ma'muratun bidzikrillah. Kolbunya lebih awal memviralkan Allah dalam kolbunya. Maka berlatihlah zikir kolbu kepada ahlinya. Saya yakin di Batam ini banyak ahli zikir, ya, nggak mesti sama yang di YouTube itu, ya. Di dekat kita ada guru yang bisa ngajar, ikuti dia, ya. Sama kok, yang disebut di sono disebut di sini sama. Jangan beda-bedain, ya. Guru-guru itu juga punya kecemburuan. Antum hormat kepada yang si fulan, nggak menghormati si fulan, siapa tahu sisi manusiawi dia muncul, nanti dia cemburu. Kalau sudah cemburu, setan masuk, setan bisikin lewat muridnya, Pak Kiai, Pak Ustadz, itu tuh ajarannya bid'ah itu. Wah, mulai konflik, terjadilah konflik antara ustadz dengan ustadz. Itu orang, si murid ini dipinjam oleh si setan, yuwaswisu, membuat was-was. Nama setannya Khannas. Jadi kalau buat majelis, masuk ke suatu majelis, bacalah kul yang 3 itu. Jadikan wiridan, kalau enggak jadikan wirid setiap ba'da sholat. Supaya kalau kita ketemu orang, bermajelis, kita jauh dari was-was. Diwas-wasin orang kita cut, enggak benar. Ciri-ciri kolbu sehat. Ada orang gosip, oh si Anu tuh orangnya begini nih, nggak bener nih. Si kolbu yang sehat bilang, oh enggak, maksud dia nggak begitu. Terus kolbunya sehat itu. Tapi kalau kolbu dia bilang, oh iya nih kemarin saya digituin sama dia, dah kena tuh, ya. Berarti marid dan marid fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Bertambahlah penyakitnya. Ketemu lagi orang berpenyakit kolbunya, tambah lagi, mirip virus dan lebih dahsyat daripada corona. Siapa yang kenal kolbunya, dia akan kenal yang membolak-balik kolbunya. Inilah makna, salah satu makna daripada judul ini. Siapa yang kenal diri, kenal Allah. Diri kita yang paling dekat adalah kolbu. Kenalilah dirimu yang mana. Cukup katakan, ya Allah, kolbuku berpenyakit, Engkau maha penyembuh, sembuhkanlah ya Allah.